Hingga kini saudara, pemerintah pusat masih meninjau dampak banjir bandang di Sumatera. Hari Selasa giliran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ke Sumatera Barat. AHY meninjau kondisi jalan Lembah Anai yang putus total akibat banjir dan longsor. Selasa sore, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau kondisi Lembah Anai pasca banjir bandang. AHY meminta masyarakat bersabar karena Balai Jalan Nasional sedang membangun jalan sementara. 4 alat berat dikerahkan. Jalan Lembah Anai merupakan penghubung Padang Bukit Tinggi hingga Pekanbaru Riau. AHY menjelaskan perbaikan jalan nasional harus segera rampung. Pasalnya, Jalan Lembah Anai merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Dalam 2 minggu, Jalan Lembah Anai ditargetkan dapat dilalui 1 lajur kendaraan secara bergantian dengan sistem buka tutup. Ruas jalan utama ini terputus, maka bisa dikatakan akan sangat mengganggu bahkan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melihat secara langsung sekaligus memastikan, sekali lagi kami ingin memastikan bahwa sudah dilakukan berbagai upaya, terutama alat-alat berat ekskavator yang sudah digelar dan dijalankan untuk bisa menghubungkan kembali jalur yang terputus ini. Tentu butuh waktu. Salah satu titik pencarian korban banjir hingga saat ini adalah di kawasan Jembatan Kembar Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan bagaimana pencarian korban hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Reza Pratama yang sudah berada di lokasi. Reza, selamat pagi. Hingga saat ini bagaimana proses pencarian korban banjir di sana yang bisa Anda informasikan kepada kita? Ya baik, Mario dan juga saudara, selamat pagi. Proses pencarian memang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, begitu ya. Ada metode pencarian begitu, ada yang bisa kami sebutkan adalah metode 2 titik begitu ya. Pencariannya mulai dari titik atas dan juga titik bawah. Kalau dari titik atas itu mulai pencariannya dari Jembatan Kembar Silayang Padang Panjang begitu ya, hingga di titik bawah satunya lagi adalah di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pencarian terus dilakukan oleh tim SAR mulai pukul 8 pagi setiap harinya hingga gelap atau sekitar pukul 6 sore begitu. Sehingga saat ini ada 38 orang yang dinyatakan hilang yang memang masih dilakukan pencarian oleh tim SAR, dan 36 orang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia begitu. Kemudian bisa kami gambarkan kalau di belakang saya ini adalah jalan nasional. Juru kamera Abdul Rohim ini akan memperlihatkan jalan tertutup begitu ya, tertutup oleh longsoran dari tebing begitu, sehingga memang ini adalah jalan nasional yang menghubungkan ke arah Lembah Anai, kemudian ke Kabupaten Padang Pariaman, dan sebaliknya ke arah Padang Panjang. Nah, beberapa warga memang yang beraktivitas pada pagi hari ini memaksakan begitu ya, bisa jika dilihat dari visual, karena kalau tidak melewati jalan yang terputus saat ini akan memutar lebih jauh begitu. Bisa kami gambarkan kalau akses yang tertutup saat ini untuk menuju ke lokasi Kota Padang dari tempat kami melaporkan ini kurang lebih 2 jam begitu ya. Namun karena jalan nasional ini tertutup, warga harus memutar jika ingin ke arah Padang Panjang ini melalui Sitinjalawik, atau bisa dikatakan 2 kali lipat lebih lama atau sekitar 4 jam. Nah, hingga saat ini memang proses perbaikan jalan sudah dilakukan. Kemarin Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini sudah meninjau dan mengatakan sekitar 2 minggu proses atau perbaikan jalan nasional di tempat kami melaporkan ini, dari Lembah Anai, kemudian Tanah Datar, Padang Panjang, hingga ke Kota Padang ini akan dilakukan begitu. Sementara begitu, Mario. Ya, Reza, dan dari pantauan Anda apa sampai saat ini yang masih menjadi kesulitan tim SAR di sana? Ya, tim SAR memang tadi kami sempat berbincang dan menghubungi sejumlah tim SAR begitu ya.
Yang menjadi proses pencarian kesulitannya adalah rute pencarian yang cukup panjang gitu ya. Rute pencarian tadi sudah kami sampaikan ada 2 titik, mulai dari atas dari jembatan Kembar Silayang Padang Panjang, tanah datar, kemudian melewati Lembah Anai hingga ke Kabupaten Padang Pariaman. Kurang lebih kalau dilihat begitu ya, rute pencariannya itu 3 hingga 4 km, sehingga itu yang menjadi kesulitan dari tim SAR untuk melakukan proses pencarian korban, karena korban yang diduga hanyut begitu ya, terbawa material banjir bandang ini mulai dari jembatan Kembar Padang Panjang, kemudian melewati tanah datar, kemudian melewati Lembah Anai hingga ke Kabupaten Padang Pariaman. Dan itulah yang saat ini masih menjadi kesulitan dari tim SAR, yaitu rute pencariannya yang cukup panjang untuk mencari korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Sementara itu, Mario, yang bisa kami laporkan. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim atas laporannya. Utamakan kehati-hatian dalam bertugas. Selamat bekerja kembali.